Welcome to my YouTube channel. Hari ini, Miss Fitri akan membagikan tutorial atau cara bagaimana membuat sebuah pembelajaran jadi lebih menarik tentunya ya. Oke, eh, aplikasi yang digunakan yaitu adalah WordWall. Bagaimana cara kerjanya? Check it out. Pertama, kita klik di sini WordWall. Oke, enter and then, nah di sini ya teman-teman, membuat pembelajaran jadi lebih baik dan lebih cepat. Oke, sebelum kita membuat, kita harus login dulu ya teman-teman. Kita masuk dulu. Nah, kita yang paling mudah itu sign in with Google. Nanti kita diarahkan. Nah, di sini ya. Harusnya tadi di awal ada pilihan emailnya ya teman-teman. Nah, di situ kita klik saja email kita, maka akan muncul akun kita seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemarin saya sudah buat kebetulan. Oke, kalau kita mau buat pertama kali ya teman-teman, kita klik yang ini dulu, buat aktivitas. Oke, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman, template-nya banyak sekali. Banyak sekali template-nya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada template Pro teman-teman. Template Pro ini bisa digunakan jika kita mengupgrade teman-teman, jika kita membayar. Nah, di sini kalau kita klik upgrade, di sini akan disediakan pilihan pembayarannya ya teman-teman. Nah, tetapi untuk kali ini Miss Fitri akan memberikan tutorial untuk template yang sudah disediakan saja ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kita coba untuk kali ini yaitu permainan pencocokan kata. Kita klik. Nah, di sini ada tab seperti ini teman-teman, judul aktivitasnya. Nah, kita coba judul aktivitasnya di sini apa ya? Vocabulary ya, bahasa Inggris, vocabulary building. Oke, di sini keterangannya adalah verb to atau past tense ya teman-teman. Oke, kita tulis di sini itu soalnya ya teman-teman. Kita buat misalnya when. Definisinya atau terjemahannya. Pergi. Next, sold. Sini terjual. Kemudian kita buat gave misalnya. Di sini memberi. Next, kalau mau tambah item, kita klik plus. Oke. Di sini coba saya buat dulu ya. Kalau mau mudah, pakai gunakan tombol tab ya teman-teman.
Oke, sudah saya buat contoh sebanyak 10 kata, kosakata. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik selesai. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk settingnya, pengaturannya pada pilihan ini, kita scroll ke bawah ada pilihan timernya. Timer itu rentang waktunya ya teman-teman. Rentang waktu untuk siswa mengerjakan kuis tersebut. Di sini jika Anda tidak akan memberi rentang waktu, maka pilih saja yang tidak ada. Kemudian jika mau memberikan rentang waktu, misalnya dalam satu kuis itu siswa cukup melakukannya dalam waktu 5 menit misalnya dengan 10 soal. Nah, kita setting di sini ini untuk menitnya, yang ini untuk detiknya ya teman-teman. Nah, ini boleh kita tambah atau kita kurangi. Oke, jika kita klik yang ini, maka hitungan akan maju. Nah, sedangkan kalau kita klik yang ini, maka hitungannya mundur ya teman-teman. Oke, kemudian acak. Tata letaknya berbeda untuk setiap permainan. Jadi bisa kita acak ya, tata letak tidak harus selalu sama. Jadi jika siswa satu dengan yang lainnya itu tidak sama, misal nomor satu untuk si A nomor satunya eh, yang pilihan soal yang nomor 9 misal seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian untuk di akhir permainan mau ditampilkan atau tidak jawabannya teman-teman. Jika ingin ditampilkan maka kita checklist ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Maka kita terapkan. Oke, kita terapkan ya teman-teman. Next, eh kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cara mainnya misal seperti ini, berubah ini, misal ini ya teman-teman. Ceng. Terus membeli uh, sorry. Pergi, went, terjual, sold, ingin, want, mendapatkan, got, bertemu, meet, hidup, life, memberi, give, masuk, insert. Oke. Kemudian kirim jawaban. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan game yang kita buat ini dapat disukai siswa. Jadi siswa tidak menonton, tidak melulu hanya dengan kertas dan pena teman-teman. Nah, di sini ada pilihan jenisnya ya teman-teman. Bisa diganti templatenya, bisa pecah balon, bisa menemukan kecocokan, misalnya bisa kuis, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman antara materi dan kemampuan siswa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tetapkan penugasan. Kita klik dulu yang tetapkan penugasan ini ya teman-teman. Nah, kita klik. Nah, di sini ada masukkan nama. Jadi siswa kalau mau masuk ke game ini, maka dia harus menuliskan namanya ya teman-teman. Kemudian jika Anda menghendaki semua orang bisa masuk tanpa diketahui siapa namanya, maka pilih yang anonim. Kemudian bisa juga dengan Google Classroom. Oke, untuk tenggat waktunya
tenggat waktu deadline-nya ya teman-teman. Deadline-nya itu bisa kita atur. Misalnya kalau ini berarti tidak ada deadline-nya. Jadi kapanpun sampai kapanpun masih bisa mengerjakan kuis ini teman-teman. Nah kalau ada deadline, misal nih Anda mau siswa mengumpulkannya dibatasi waktunya yaitu sampai jam jam mata pelajaran Anda selesai misalnya. Jika 45 menit mungkin di jam 10 misalnya begitu ya teman-teman. Kita klik yang jam 10. Kemudian tanggalnya diisi teman-teman. Misal nih seperti ini. Anda pilih saja teman-teman. Misal kita maunya harus selesai di tanggal harus selesai di tanggal 21 misalnya teman-teman. Nah, kemudian akhir permainannya di sini di akhir permainan yang ditampilkan itu apa? Bisa jawabannya, kemudian peringkatnya juga ya teman-teman. Kemudian mulai lagi. Itu bisa restart lagi teman-teman. Kemudian mungkin ada anak yang kurang puas nih dengan jawaban dia, dengan hasilnya, maka dia bisa mulai lagi, restart lagi ya teman-teman. Nah, kalau yang ini saya pilih tidak ada tenggat waktunya. Oke, langsung kita klik mulai. Nah, setelah kita klik mulai, maka yang muncul di situ adalah link, teman-teman. Ini linknya ya. Linknya. Jika Anda ingin mengirimkan game ini kepada siswa, cukup Anda klik salin. Kemudian Anda bisa kirim melalui grup WhatsApp maupun grup Google Classroom misalnya, ataupun lewat Telegram ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan yang ada di sekolah kita. Oke, that's all. Semoga ini bisa membantu mencairkan suasana. Jadi pembelajarannya lebih menarik ya teman-teman. Sekian tutorial dari Miss Fitri. Semoga bermanfaat. Bye-bye.